Benar Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami doa, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan tercurah bagi setiap kami. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya dengan ucapan syukur di tempat ini Tuhan. Setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, didik bentuk setiap kami, arahkan kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan apapun yang disampaikan berasal dari isi hati Tuhan yang luar biasa. Karena kami percaya ketika yang disampaikanlah isi hati Tuhan, ada kuasa akan memberkati dengan sempurna, akan jadi rema di hati setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman. Bapa, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang layakkan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, hamba gak layak tanpa Tuhan, hamba gak mampu tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan itu ada kekuatan yang baru. Sama seperti Daud diurapi roh Tuhan bertahta atasnya, hidupnya jadi luar biasa. Hamba-Mu diurapi roh Tuhan bertahta, pelayanannya luar biasa. Semua yang hadir diberkati dengan sempurna. Sekali lagi Tuhan, segala kemuliaan buat Tuhan. Isi hati-Mu yang disampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk buat saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang. Ayo, sukacita mana ada senyumannya, mana senyumannya. Sukacita udah kayak debt collector belum dapat tagihan. Ayo bilang sama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong mata genitnya mana. Haleluya. Pantasan kadang-kadang ada orang senyumnya udah nggak lurus saudara, karena ternyata udah tanggal 19. Tanggal 19 sudah mulai muncul lagu-lagu nyanyian di saatku tak berdaya. Iya Pak Pendeta, maklum tahun baru banyak diskon, pay later habis semua, haleluya. Tapi saya percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, amin. Apalagi saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Bilang sama yang ngomong sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Dan pesan saya, saudara yang punya anak, tolong anaknya dibawa ke sekolah minggu dulu. Jangan sampai saya yang ikat satu persatu di sini ya, haleluya. Ayo orang tua boleh bawa anak-anaknya, ayo. Apalagi yang 2 botak ini lari-lari, ayo. Woi, bocil, woi. Oh, darah Yesus makin semangat dia, woi. Ayo, selamatkan mereka berdua. Ayo, selamatkan mereka berdua. Ayo. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Yang sama-sama kita katakan. Yuk kita buka Alkitab kita saudara. Keluaran pasal yang ke-40 ayat 1 dan 2. Keluaran pasal yang ke-40 ayat 1 sampai ayat yang kedua akan jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yuk yang sudah di sana, Keluaran 40 ayat 1 dan 2. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau apa? Sekali lagi saudara, 3, ya, berfirmanlah pada hari yang pertama dari bulan yang, sama-sama bilang sama saya tahun baru. Sama-sama bilang sama saya awal yang baru.
Amin. Nah, dikatakan begini saudara, ketika saya khotbah hari ini saudara, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan buat jemaat Tuhan hari ini, dan renungan ini yang Tuhan taruh di hati saya. Yang menarik adalah begini saudara, ketika saya buka ayatnya ternyata sangat relevan dengan hari-hari ini. Kenapa? Karena kita masih di bulan yang pertama saudara, masih dalam suasana awal tahun saudara, tahun baru. Artinya apa? Saatnya kita memulai langkah yang baru saudara. Sama-sama bilang sama saya tahun baru. Sama-sama bilang sama saya perjalanan baru. Makanya ada banyak orang kan mulai pasang status kan awal-awal tahun begini saudara. New Year, New Me katanya saudara. Haleluya, haleluya. Tahu artinya kan New Year, New Me. Tahun baru, mie yang baru katanya saudara. Ada mie gomak saudara, haleluya. Nah, jadi enak gitu ya, haleluya. Nah, saya mau bilang saudara, jadi bicara tentang ayat ini saudara, ketika saya renungkan saudara, gambarannya begini saudara, kita masuk tahun yang baru ini saudara, adalah sebuah perjalanan yang baru, langkah yang baru dalam kehidupan setiap kita. Dan pesan Tuhan hari ini saudara, masih dalam ayat yang kedua, dikatakan apa saudara? Di tahun yang baru ini saudara dikatakan, haruslah, sama-sama bilang sama saya haruslah. Engkau apa? Mendirikan kemah suci, yakni apa? Kemah pertemuan itu saudara. Jadi dalam perjalanan kehidupan setiap kita di tahun yang baru ini saudara, kita harus dirikan yang namanya kemah suci. Apa sih gambaran kemah suci? Saya mencatat di sini saudara, kemah suci adalah gambaran kehadiran Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kehadiran Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya kehadiran Tuhan. Gambar sebelumnya, kemah suci adalah gambaran kehadiran Tuhan. Kenapa saya bilang gambaran kehadiran Tuhan? Karena begitu saudara, pada saat itu saudara, manusia jatuh dalam dosa. Sebelum karya kayu salib, manusia tidak bisa berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena ada jurang pemisah namanya dosa. Nah, makanya sekali lagi saudara, manusia tidak punya akses kepada Allah. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar, karena rasa sayang Tuhan yang besar kepada umatnya, makanya Tuhan perintahkan Musa untuk apa? Membangun yang namanya kemah suci tadi saudara. Karena boleh munculkan lagi gambar yang tadi, karena di kemah suci ada yang namanya ruang maha kudus saudara. Di sanalah tempat di mana apa? Tuhan menjumpai umat-umatnya. Karena kasihnya yang besar, Tuhan rindu untuk berjumpa dengan umat-umatnya saudara. Melalui apa saudara? Ruang maha kudus di kemah suci ini. Makanya kalau saya bisa pinjam saudara sebuah kalimat seorang hamba Tuhan, boleh gambar next, bilang begini saudara, kemah suci adalah wujud keinginan Allah untuk menyatu dengan umatnya. Sekali lagi, kemah suci adalah wujud keinginan Allah untuk menyatu dengan umatnya. Makanya saya mau bilang saudara, kita bisa simpulkan begini saudara, masuk tahun yang baru, dalam perjalanan yang baru ini saudara, Tuhan mau kita bersama-sama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya menempatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, dalam penyertaan Tuhan. Saya mau bilang saudara, kalau sepanjang tahun dan seterusnya, sepanjang hidupmu ada penyertaan Tuhan di sana, saya mau bilang saudara, hidupmu pasti luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, makanya hari saudara, judul khotbah saya adalah bicara tentang dampak penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dampak penyertaan Tuhan. Pendeta udah katakan dampak penyertaan Tuhan. Sekali lagi, dampak penyertaan Tuhan. Mantap. Saya mau bilang saudara, doa saya melalui firman hari ini, saudara semakin sadar betapa pentingnya hidup bersama dengan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, sehingga saudara senantiasa berjalan dalam penyertaan Tuhan, sehingga sepanjang tahun dan seterusnya akan menjadi tahun yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat, sekalipun tidak ada jalan, Tuhan sanggup buka jalan. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun tidak ada jalan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sanggup buka jalan. Amin. Kita buka dulu saudara ayat 9 dalam Keluaran 14. Keluaran 14 ayat yang ke-9, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana, Keluaran 14 ayat 9 boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya. Adapun mengejar mereka, dan pada waktu mereka apa? Dekat Pi Harirot di depan. Kalau saudara rajin ikut sekolah minggu zaman dulu pasti tahu kisahnya. Setelah Tula yang terakhir, bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, baru jalan sebentar saudara, akhirnya karena amarah
Akhirnya berubahlah pikiran dari seorang Firaun, saudara. Dia perintahkan seluruh tentaranya untuk apa? Kita kejar itu bangsa Israel. Nah, mereka sedang ada di mana, saudara? Sedang ada di tepi Laut Teberau, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, ini satu kondisi yang mengerikan. Kenapa? Karena di belakang serangan begitu luar biasa sudah siap. Yang pertama, either itu bicara tentang mereka akan ditangkap dan dikembalikan. Yang kedua, mereka akan diselesaikan di sana, saudara. Jadi memang situasinya mencekam. Makanya ayat 15 bilang begini, saudara. Ayat 15, sama-sama kita baca. 3, ya, berfirmanlah, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku. Kata berseru-seru di sini, saudara, bahasa aslinya begini, saudara. Za'ak. Zak itu, saudara, itu benar-benar berseru yang menjerit sambil menangis. Saya coba bayangkan kira-kira mereka tuh langsung gitu, saudara. Iya. Saya udah teriak 7 kali. Masih ada 2 kali lagi saya akan teriak, saudara, hari ini. Haleluya. Memang sengaja di momen itu saya teriak. Kenapa? Karena ada banyak orang. Karena dingin, kursi empuk, duduk udah. Tak akan kubiarkan Ferguson. Di sesi saya mau tidur, tidak semudah itu, Amira. Haleluya. Saya mau bilang ya, kenapa mereka sampai berseru sebegitunya? Karena keadaannya sangat menakutkan. Nah, kalau saudara baca selanjutnya, dikatakan apa, saudara? Masih dalam ayat yang sama, boleh munculkan lagi ayatnya. Katakanlah, ini kata Tuhan, saudara, kepada mereka. Katakanlah apa? Kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Ingat tadi di depan mereka ada apa? Laut Teberau. Di belakang ada apa? Jadi ini kalau judul film Warkop DKI ini, maju kena mundur kena ini, saudara. Iya kan? Pertanyaan saya, perintah Tuhan ini masuk akal atau tidak? Yang bilang masuk akal boleh angkat tangan. Suaranya ada, tangannya nggak ada. Yang bilang masuk akal boleh angkat tangan. Yang bilang tidak masuk akal dulu. Oke. Yang bilang masuk akal, terus yang lain jawab apa? Sekali lagi, yang bilang tidak masuk akal boleh angkat tangan. Yang bilang masuk akal boleh angkat tangan. Yang memang gak pernah ikut sekolah minggu angkat tangan. Oh ada, oh darah Yesus ya. Yang terakhir, yang bilang tidak masuk akal angkat tinggi. Yang bilang masuk akal angkat tangan. Yang memang mau bikin pendetak emosi darah tinggi boleh angkat tangan. Saya mau bilang secara logika manusia nggak masuk akal, saudara. Iya kan? Di belakang serangan tentara besar sudah datang mendekat. Di depan ada Laut Teberau, bicara tentang apa? Jalan buntu. Tapi Tuhan bilang apa? Berangkat. Saya mau bilang, saudara, dalam kehidupan setiap kita masuk tahun yang baru atau mungkin di tahun yang sebelumnya, saudara masih dalam kondisi yang sama. Saudara mungkin bilang sama saya, Pak Pendeta, saya dalam kondisi itu, Pak Pendeta. Bagaimana saya bisa maju, Pak Pendeta? Damanya di depan saya dalam pekerjaan saya ada jalan buntu. Di depan bisnis saya sedang ada jalan buntu. Di depan karir saya sedang ada penutupnya, ada jalan buntu. Di depan masalah rumah tangga saya sedang ada jalan buntu. Di depan masalah kesehatan saya sedang ada jalan buntu. Bagaimana saya bisa berjalan, Pak Pendeta? Saya mau bilang, saudara, belajar dari kisah ini. Kalau Tuhan suruh maju, kalau Tuhan suruh berjalan, tugas kita jalan aja, tugas kita maju aja. Sekalipun di depan jalan buntu, bersama Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan. Sekalipun tidak ada jalan, tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Saya mau bilang, saudara, tugas kita jalan aja. Amin. Ada satu kesaksian jemaat Alam Sutra, saudara, di mana mereka pengusaha, saudara, tapi pada saat itu mereka lagi dalam keadaan yang susah sekali, saudara. Tidak ada uang, saudara, lagi nangadong epeng, saudara, lagi nyanda ada doi, lagi bocuan. Akhirnya, singkat cerita, untuk memulai sesuatu, saudara, ada yang harus mereka lakukan, saudara. Mereka butuh uang waktu itu, saudara, 45 juta. Mereka butuh waktu itu 45 juta, saudara. Singkat cerita, saudara, mereka sudah lakukan bagian mereka, tapi sekali lagi uangnya belum ada. Mereka doa sama Tuhan. Mereka berserah. Bukan pasrah tapi berserah. Mereka bilang sama Tuhan, Tuhan, kami mau melakukan ini, Tuhan. Tapi keadaannya memang kami nggak ada uang. Mereka cek rekening ke ATM. ATM-nya aja minta maaf sama mereka, saudara. Iya, memang ada ATM kadang-kadang sopannya bukan main, saudara, oke? Jadi pada saat maaf, saldo Anda minus, haleluya. Nah, tapi yang menarik begini, saudara. Mereka bilang sama Tuhan, Tuhan,
kalau Tuhan berkenan, Tuhan siapkan, kami butuh 45 juta. Singkat cerita, beberapa hari setelah itu saudara, kesaksian mereka begini, tiba-tiba ada transferan masuk uang, jumlahnya 46 juta saudara. Kalau udah transfer aja, shalom bapak-bapak. Apa sih kalimat yang paling bikin istri senang? Saya mau bilang adalah ketika kau chat dia, papa sudah transfer ya ma. Betul ibu-ibu? Mata duitan. Saya mau bilang ya, yang menarik begini saudara, jumlahnya itu tadi berapa yang dibutuhkan? 45. Yang masuk 46 juta, bonus 1 juta saudara. Yang menarik begini saudara, ketika masuk itu no name saudara. Transferan, tapi entah bagaimana katanya no name saudara. Bukan setoran tunai, tetapi transferan tulisannya no name saudara. Dia cek semua kliennya, dia cek semua saudara-saudaranya, istrinya, suaminya, pokoknya dua-duanya cari tahu siapa yang transfer. Nggak ada yang merasa transfer saudara. Dan saya mau bilang saudara, biasa kan kalau begitu kan ada yang hubungin kan. Oh maaf dari kami, dari perbankan dan lain sebagainya saudara. Tapi sampai hari katanya udah nggak ada yang hubungin sama sekali saudara. Dan saya mau bilang saudara, mereka percaya dan saya juga percaya. Itu Tuhan yang siapkan saudara. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Tapi tetap hati-hati. Karena zaman sekarang ada modusnya kan? Iya ada loh. Jadi ada orang yang tiba-tiba di rekening kita masuk uang beneran. Dia bilang, pak, bu ada masuk uang bu. Memang beneran. Kemudian dia bilang, maaf saya salah transfer, tolong transfer balik. Jadi ketika saudara transfer balik, dia langsung hilang entah kemana. Ternyata itu data kita sudah dibobol, dia jadikan bahan untuk pinjol, uangnya ditransfer dari perusahaan pinjol, si penipu ini pura-pura dia salah transfer, dikirimkan ke dia, saudara harus bayar tagihan ke pinjol saudara. Tapi saya percaya nggak ada yang langsung bilang, wah ide bagus nih, nggak ada ya, jangan, aku lagi kepepet, terima kasih pendeta, jangan ya, itu baptis lagi kalau begitu ya, oke. Enggak. Nah ini saya harus kasih tahu kenapa saudara, supaya saudara tidak jadi korban penipuan mafia pinjol saudara. Karena kalau saudara sampai jadi korban, handphone saya, nomornya ada di handphone saudara, saya akan dihubungi juga, bukan cuma saudara, oke? Dari harus itu. Makanya saya kalau jemaat Tuhan nanya, Pak pendeta nomor handphonenya berapa, saya suka deg-degan saudara. Takutnya saya jadi korban pinjol lagi saudara. Ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, pada saat itu saudara tidak ada jalan. Tetapi ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, akhirnya apa? Sesuai dengan yang dibutuhkan. Saya mau bilang saudara sekali lagi, berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin di depan kita ada halangan, mungkin jalannya tertutup. Tapi kalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita, Tuhan suruh kita melangkah, Tuhan yang urus di depan kita, Tuhan sanggup buka jalan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, dalam penyertaan Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa dampak penyertaan Tuhan yang kedua? Sekalipun pahit, Tuhan sanggup mengubahnya jadi manis. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun pahit. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sanggup ubahkan jadi manis. Amin. Coba kita buka ayat 22 sampai 25. Masih dalam Keluaran 15. Ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, iya. Musa. Lalu apa? Berapa lama? 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak apa? Tahan dulu sampai di sana. Jadi ini kisahnya mereka baru keluar dari proses perjalanan dari laut Teberau itu. Saudara, mereka jalan 3 hari nggak ada air. Kalau saudara suka baca buku kesehatan, manusia hanya bisa bertahan tanpa makan selama ada minum. Kalau tubuhnya sehat 7 sampai 9 hari saudara. Tapi kalau tanpa minum, karena mayoritas tubuh manusia adalah air, manusia maksimal yang sehat itu cuma 3 maksimal 4 hari saudara dia mampu bertahan. Nah saudara bisa bayangkan, itu penelitian untuk kita yang hidup di suhu yang normal tropis seperti ini saudara. Di Mesir kan suhunya nggak normal, betul kan? Saya pernah bahas ini saudara, kalau saudara ke Mesir, panasnya Tambun ketemu panasnya Mesir, dia cium tangan saudara. Haleluya. Betul, panas banget. Oh Tuhan Yesus. Bahkan kalau saudara jalan-jalan yang belum pernah ke Mesir, belum pernah ke Holy Land, saya doa tahun ini bisa ke Holy Land. Amin. Nah, kalau saudara udah pernah ke sana, saudara pasti tahu. Kadang-kadang keringat pun udah nggak ada, saudara. Panas sih panas, tapi keringat pun udah nggak ada. Kenapa? Udah keburu nguap, saudara. Makanya saya pernah bilang kan, saudara kalau menjemur baju di Mesir, baru niat udah kering, saudara. Iya,
Bahkan saudara, hubungan rumah tangga yang udah dingin bawa ke Mesir jadi hangat kembali, saudara. Ada ibu langsung bilang, kayaknya aku butuh itu deh. Haleluya. Tapi panasnya bukan main, saudara. Iya, saya mau bilang sekali lagi, saudara, situasinya ini tidak mudah. Nah, yang menarik ketika mereka sudah dalam kehausan, dalam situasi yang sangat melelahkan, ketemu air. Kita lihat sama-sama, saudara. Kemudian selanjutnya, ayat yang kedua, 10. Sampailah mereka tidak dapat meminum air yang ada di Mara itu karena apa? Pahit rasanya. Itulah sebabnya apa? Jadi ketemu air tapi airnya pahit. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Lalu kata mereka, apakah yang ayat 25 dikatakan apa? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan lalu air itu menjadi apa? Manis. Tahan sampai di sana. Saya mau bilang saudara, saya sangat percaya memang Tuhan sengaja ciptakan air di Mara itu pada awalnya pahit, saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan mau tunjukkan sama mereka, ketika ada Tuhan yang menyertai langkah mereka, sekalipun sesuatu yang pahit sanggup Tuhan ubahkan jadi manis. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, mungkin tahun 2024 adalah tahun yang pahit buat saudara. Saudara mungkin bilang sama saya, ya Pak Pendeta, ada masa-masa yang pahit dalam pekerjaan saya, ada situasi yang pahit dalam bisnis saya, ada situasi yang pahit dalam karir saya, ada situasi yang pahit dalam rumah tangga saya, kesehatan saya dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, it's okay. Masuk tahun yang baru, pastikan ada Tuhan yang menyertai kita, katakan amin. Ketika Tuhan menyertai, Tuhan sanggup ubahkan jadi manis pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Masih dalam kesaksian jemaat Alam Sutra, saudara, ada jemaat Alam Sutra, saudara, mereka waktu itu, saudara, saking susahnya hidupnya, saudara, mereka cuman bisa jatah makan satu hari 10.000 buat 4 orang. Bayangin, 10.000 untuk 4 orang, mama, bapak, anak 2, saudara. Kalau saudara tinggal di kampung, 10.000 modal nasi singkong masih bisa hidup, betul ya? Kalau saya di kampung dulu, saudara, modal nasi atau modal singkong, nanti tinggal petik daun pepaya kek, daun ubi kek, pakai sambal, sudah hidup itu, saudara, betul ya? Kalau kita di Jakarta dan sekitarnya, saya mau bilang saudara, 10.000 cukup nggak? Enggak. Bahkan nenek-nenek tatoan depan Betos juga tahu. Ada, saudara, cek aja. Kalau nggak ada tatonya, saudara tato aja. Nenek-nenek tatoan depan Betos juga nggak, biar dia tahu gitu nggak akan cukup. Kita tinggal di Jakarta dan sekitarnya, saudara, napas aja goceng itu, saudara. Iya kan? Makanya ada orang-orang zaman sekarang seperti yang saya bilang sebelumnya, tiba-tiba berubah jadi introvert, diem di rumah, jadi jarang keluar, betah seharian di rumah. Bukan karena dia dilahirkan introvert, bukan. Ya, cuman sekali keluar, minimal gope, bos. Betul nggak? Susah sih kalau ngomong depan sultan-sultan Bekasi dan sekitar. Saya bilang gope, oh my god, apa Pendeta gope, oh my god. Gope itu just for my bensin, Pak Pendeta. Oh my god. I sekali keluar, Pak Pendeta, tuh minimal gotiau. Tahu gotiau berapa? Saudaranya kue tiau. Saya mau bilang saudara, 10.000 satu hari 4 orang. Itu nggak mudah, saudara. Sulit, betul ya. Tapi si ibunya kesaksian sama saya, tapi suami saya selalu bilang gini, Pak Pendeta. Suami saya selalu bilang, tenang mah, semua akan indah pada waktunya. Tapi saya mau bilang, ini cuman khusus yang sudah menikah, bukan Alam Sutra, yang sudah menikah. Iya. Karena saya mau bilang saudara, hidup itu kan apa-apa sekarang pakai duit, betul ya? Kita realistis saja, saudara, kita masih di dunia butuh uang, betul ya? Makanya buat anak muda yang masih sekolah, shalom anak muda yang masih sekolah. Shalom anak muda yang masih sekolah.
Kalau kau belum bisa menghasilkan uang, jangan dulu pacaran. Sekali lagi, kalau kau belum bisa menghasilkan uang, jangan dulu pacaran. Betul para orang tua? Memang pendeta Marcel dipenuhi oleh Roh Kudus, haleluya. Tapi iyalah, ada banyak anak muda zaman sekarang, uang masih minta mama you kero. Oh Tuhan, royal buang-buang duit sama pacarnya. Kamu mau apa? Biar AA yang jajanin. Kalau mamanya sultan mah nggak apa-apa. Mamanya juga kerja pak susah payah. Dia mau apa? Mau cilok. Beli sama gerobak-gerobaknya sekalian. Yang paling ngeselin adalah anak muda zaman sekarang, mohon maaf ya. Ke pacarnya dia royal, padahal uang mamanya. Tapi ke mamanya dia pelitnya bukan main. Nih, depan sini korban semua depan sini nih. Kalau ke pacarnya aja, nih, kamu kan ulang tahun. Aku tuh beliin kamu tuh ini tas LV loh, LV. Asli. Ke mamanya ulang tahun mah, tas kresek aja ya ma. Berdosa ya. Anak-anak muda zaman sekarang kadang-kadang bikin emosi, saudara. Kemarin kan Desember zaman-zaman kelulusan. Banyak yang posting setelah lulus foto bareng pacarnya. Terima kasih sudah support aku selama ini. Sudah mendukung aku selama ini. Pertanyaan saya, emang yang bayar kuliah kau dia? Mama bapak kau yang kerja susah payah, tidak kau posting fotonya. Betul para orang tua? Tapi saya mau bilang ya, buat yang tadi ya, balik lagi, hati-hati kalau laki-laki bilang semua akan indah pada waktunya. Buat yang masih pacaran, kalau yang udah nikah nggak apa-apa. Kalau yang masih pacaran hati-hati. Shalom anak muda wanita yang belum menikah. Kalau masih pacaran hati-hati. Karena ada banyak pria-pria krokodil and biawak. Ya. Mereka menggunakan kalimat itu untuk memanipulasi. Dia bilang, udah kamu temenin aku dari nol. Semua akan indah pada waktunya. Agus Dewi, enggak. Enggak. Masih aja aku enggak. Iya Pak Pendeta betul. Saya udah dengerin kata pacar saya itu Pak Pendeta. Udah 15 tahun kita pacaran, dia nol terus. Oh darah Yesus. Itu kutuk, harus pelepasan itu saudara. Tapi yang menarik begini saudara, si keluarga tadi saudara, si suaminya selalu bilang, tenang mah, semua akan indah pada waktunya. Dan akhirnya apa, ketika saya ketemu sama mereka saudara, keadaan mereka, wow, amat sangat diberkati Tuhan. Sampai saya bilang sama bapaknya, Pak, ngomong sama ibu, semua sudah indah kan mah? Asik. Saya mau bilang saudara, berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin kadang-kadang yang kita terima keadaan yang sulit. Mungkin kadang-kadang yang kita terima keadaan yang pahit. Gereja ini berjalan bersama dengan Tuhan. Gembala sidang kita memimpin gereja ini. Saudara kadang-kadang diperhadapkan pada kondisi yang tidak mengenakan. Diperhadapkan pada kondisi yang sulit. Keadaan yang sebenarnya kalau secara kacamata manusia pahitnya luar biasa. Tapi kabar baiknya, kalau ada penyertaan Tuhan, semua akan indah pada waktunya, akan manis pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam penyertaan Tuhan, semua akan indah, akan manis pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, mesti boleh siap-siap. Yang ketiga, apa dampak penyertaan Tuhan? Yang ketiga adalah sekalipun badai, sekalipun rintangan menghadang, Tuhan sanggup membuat kita sampai pada tujuan. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun badai, sekalipun rintangan menghadang, Tuhan sanggup membuat saya sampai pada tujuan. Katakan amin. Coba kita buka ayat terakhir kita saudara. Keluaran pasalnya yang ke-33. Ayatnya yang ke-15. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-15. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Berkatalah, jika engkau sendiri tidak apa? Janganlah. Sekali lagi saudara, 3, ya. Berkatalah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah. Kalau saudara ingat kisahnya, ini kisah di mana begini saudara.
Pada saat itu karena bangsa ini tegar tengkuk, keras kepala, aka kepala batu, sampai akhirnya Tuhan bilang begini, ya udah jalan aja deh kalian deh, jalan aja deh. Aku tetap siapkan tiang awan, tiang api, tapi kalian jalan aja, aku nggak ikut. Ketika dengar itu, Musa bilang sama Tuhan, ayatnya tadi boleh munculkan lagi. Musa bilang, jika engkau tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari. Kata membimbing menarik saudara, bahasa aslinya adalah khalaq saudara. Jadi ini mungkin awal kata terbentuknya kalimat khalaq kita doh. Kalau saudara ke gereja Bapak kami di Holy Land, kalau saudara cek penulisan bahasa asli bahasa Batak, itu mirip dengan bahasa Ibrani dan Aramaik saudara. Iya. Jadi ada banyak spekulasi yang bilang kemungkinan besar keturunan atau nenek moyangnya orang Batak itu orang Ibrani, betul. Itu tour guide di sana yang ngomong. Makanya saya curiga B dari Ibrani itu Batak. Marcel Simangunsong. Jadi kalau saudara baca tulisan ini halak, mana nih halak? Hato Marhojot. Ini halak, ini kalau saudara baca harus miringkan gini gitu. Halak. Halak. Saya masud. Hoke Rio. Itu bukan Batak itu. Di parung siang lo hapampung halebute. Damar gulilang, damar darulang alebute. Jangan tanya artinya apa. Halak. Ini punya makna walk with atau to lead, memimpin atau berjalan bersama. Jadi Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan nggak berjalan bersama dengan kami, kalau Tuhan nggak pimpin langkah kami, udahlah nggak usah jalan lah. Nggak usah Tuhan, aku nggak mau melangkah. Kenapa? Karena Musa tahu tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, mereka tidak akan pernah sampai pada tujuan saudara. Dan saya mau bilang saudara, artinya kabar baiknya begini, kalau Tuhan menyertai kita, apapun keadaannya kita pasti sampai tujuan, katakan amin. Karena gini, ketika saudara dan saya sementara menuju pada tujuan yang Tuhan siapkan, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan yang Tuhan siapkan, iblis tuh keringet dingin. Makanya dia nggak mau saudara dan saya mencapai tujuan Tuhan. Karena kalau kita sampai pada tujuan Tuhan, hidup kita pasti luar biasa. Hidup kita pasti akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kabar buruknya, bisa-bisa akan ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya iblis, either itu dia serang secara langsung, atau dia pakai orang di sekitar kita untuk menghalangi kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau saudara mungkin ya, dalam proses perjalanan saudara, karir saudara, terus iblis serang, iblis ganggu, iblis pakai segala macam cara untuk menghalangi. Saya mau bilang artinya, saudara sementara menuju pada tujuan Tuhan yang luar biasa saudara. Saya dalam perjalanan kehidupan saya, ada satu fase di mana saudara, ketika saya memulai satu hal yang baru yang Tuhan percayakan, puji Tuhan oleh karena sebelumnya saya sudah diperlengkapi Tuhan di dalam banyak hal. Jadi ketika saya masuk di satu hal yang baru ini saudara, dalam perjalanan yang baru ini saudara, saya sangat cepat belajar dan sangat cepat menguasai. Karena sebelumnya saya sudah diperlengkapi Tuhan saudara. Jadi dengan cepat, dengan segala kenan hati saudara, bisa cepat naik, bisa cepat akhirnya apa saudara? Maju dengan begitu luar biasa. Tapi akhirnya singkat cerita,
Namanya saudara langsung tiba-tiba naik. Ada orang-orang yang kadang-kadang saudara bisa merasa takut, merasa tersaingi, merasa insecure, dan akhirnya akan mencoba menghalangi saudara mencapai tujuan Tuhan dalam saudara. Ya kan, coba aja saudara di kantor. Saudara baru masuk, tiba-tiba saudara langsung mantap pencapaian, langsung sukses. Bisa-bisa di sekitar saudara kepanasan, kok bisa ya? Kan gue udah lama, dia barusan. Kenapa dia yang tiba-tiba berprestasi? Kenapa dia tiba-tiba pencapaiannya luar biasa? Sama seperti Saul kan? Ketika Daud yang dipuji, langsung panas, langsung punya rancangan jahat, saudara. Saya pun mengalami demikian, saudara. Jadi akhirnya apa? Dengan segala macam cara, ada orang-orang yang berusaha untuk sikat saya, untuk menghalangi saya, saudara. Mulai dengan jelek-jelekin, baik ke orang sekitar maupun ke atasan, fitnah, bikin cerita-cerita yang buruk, saudara. Kemudian mulai adu domba. Belum lagi sengaja untuk menghancurkan nama baik saya, framing saya. Seakan-akan bercanda, tapi sebenarnya mau menghancurkan. Bikin story, rekam saya sambil seakan-akan bercanda, tapi sebenarnya mau framing apa? Si Marcel tuh LGBT. Tahu LGBT kan? Laki gelap bini terang. Pak Pendeta jangan gitu dong. Suami saya gelap banget Pak Pendeta. Kalau kita berkata gelap dan terang tidak boleh bersatu, beda-beda konteksnya. Jadi sengaja gitu saudara dibuat. Tapi itulah Tuhan ya. Saya mau bilang saudara, orang bisa ganggu pekerjaan kita, orang bisa ganggu bisnis kita, karir kita. Tapi saya mau bilang, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membawa saudara dan saya sampai pada tujuan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya akan tutup dengan quotes yang Tuhan taruh di hati saya, itu saya sampaikan buat saudara, boleh munculkan. Saudara bisa taruh ini di hati saudara. Sepanjang tahun ini saudara melangkah, saya mencatat penyertaan Tuhan adalah jaminan kita mencapai tujuan. Sekali lagi, penyertaan Tuhan adalah jaminan kita mencapai tujuan. Jadi ketika saudara dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara merasa, Pak Pendeta, kayaknya saya udah gak kuat deh Pak Pendeta, kayaknya saya udah gak bisa lagi deh Pak Pendeta, kayaknya saya udah gak mampu lagi deh Pak Pendeta, kayaknya penghalangnya terlalu besar deh Pak Pendeta. Ingat kalimat ini, ada penyertaan Tuhan. Dan kalau Tuhan menyertai, itu jaminan saya mencapai tujuan ramai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupanku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam penyertaan Tuhan ada jaminan aku akan sampai pada tujuan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan setiap kita masuk tahun yang baru, jangan berjalan sendirian. Pastikan kita ikut sertakan Tuhan dalam langkah kita. Pastikan kita menempatkan diri kita dalam penyertaan Tuhan. Karena ketika saudara dan saya dalam penyertaan Tuhan, sekalipun tidak ada jalan, Tuhan sanggup buka jalan. Ketika saudara dan saya dalam penyertaan Tuhan, sekalipun pahit, Tuhan sanggup ubahkan jadi manis pada waktunya. Dan ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, apapun badai, apapun gelombang, apapun serangannya, tidak ada satupun yang dapat menghalangi saudara dan saya mencapai tujuan Tuhan. Kita akan sampai pada tujuan rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Kita akan pujian sama-sama, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, mari sama-sama kita bangkit beri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami.
Kekasih Tuhan, malam hari ini malam penuh mujizat. Malam hari ini malam penuh dengan berkat. Malam hari ini malam penuh dengan jawaban. Saya melihat bahwa anak-anak muda punya masa depan yang cerah. Anak-anak muda Bonarges akan diberkati dengan luar biasa. Yang paling penting hidupnya benar, layak di hadapan Tuhan, yang hidupnya tetap setia. Setia bukan berarti setiap tikungan ada, gak boleh, ya itu gak setia. Setia itu adalah kepada Tuhan dan kita taat kepada Tuhan. Maka hidup kita akan seperti quantum leap. Saya selalu katakan quantum leap itu bukan derek hitung. Derek hitung itu bisa dihitung 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4. Kita juga bukan derek ukur 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Kita lebih ke arah eksponensial. Sekian pangkat N. N kalau tak teringgah, maka kurva kita bukan garis lurus, bukan parabola, tetapi lebih ke arah hiperbol, yaitu loncatan kuantum. Anak-anak Tuhan Yesus adalah loncatan kuantum yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Asal kita taat dan setia, hidup kita harus benar, hidup kita harus belajar sungguh-sungguh, punya wisdom, punya wise, belajar sama Salomo, punya wisdom, punya bijaksana. Amin semua. Orang dikatakan senior atau junior bukan dari umur, tetapi dari pengalamannya. Kemudian dari takut akan Tuhan. Tuhan akan berkati kamu. Walaupun kamu masih muda, kamu selalu jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Apa saja yang kau kerjakan pasti berhasil. Tepuk tangan sekali lagi. Maka kita perlu belajar smart, amin. Pinter, belajar baik-baik, sungguh-sungguh belajar. Yang pertama, belajar sama Tuhan. Kedua, belajar sama orang tua, sama mentor kamu, guru-guru. Kemudian takut akan Tuhan. Kamu akan melihat bahwa di 2025 menuju 2045, Indonesia menuju Indonesia Emas, kamu akan jadi luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Ini akan luar biasa. Yang paling penting belajar smart. Yang kedua, sharp, tajam. Jangan melihat apapun mau. If you want get many things, finally you get nothing. Jangan lihat apapun mau, apapun mau, apapun mau. Sharp, tajam, fokus. Fokus itu adalah follow one course until success. Follow sesuatu tajam ke depan sampai betul-betul sukses. Amin semua. Yang jangan lupa yang ketiga, gercep. Harus speed up. Kecepatan itu penting, kekasih Tuhan. Zamannya sudah berubah. Apa yang dikatakan John yang benar, risky to change, risky not to change. Berubah itu resiko. Kalau Anda tidak mau berubah, jauh lebih beresiko. Kita berubah menjadi lebih baik, lebih takut akan Tuhan, lebih hormatin orang tua. Maka firman Tuhan mengatakan, jika kamu hormati orang tuamu, maka doamu didengar. Kedua, kamu akan jadi kepala. Ketiga, umurmu panjang di bumi. Tepuk tangan sekali, ini yang paling penting. Katakan amin. Speed up, gercep, gerak cepat, jangan lama-lama. Dan saya percaya kekasih Tuhan, setelah itu kamu berdoa sungguh-sungguh, kamu berjuang sungguh-sungguh, kamu bertahan sungguh-sungguh, maka kamu akan berhasil. Tuhan akan ketemu dari doamu sampai kamu berhasil. Itulah vehicle-nya, yaitu berjuang dan bertahan. Amin semua. Anak muda biasanya kekurangannya adalah kurang bertahan. Saya perlu sampaikan sebelum masuk perjamuan kudus, kita perlu endurance. Kita perlu daya tahan. Rumusnya saya kasih hanya 2 rumus. Tahan mana atau mana tahan, oke? Kita harus tahan yang mana. Percayalah, bersama dengan Tuhan Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang dahsyat. Kita akan loncat seperti quantum leap, seperti kita berbicara di dalam fisika, lompatan kuantum itu hebat banget. Tiba-tiba kamu akan naik dengan luar biasa. Jangan salahkan orang tua kalau kamu bukan dari anak orang kaya. Salahkan dirimu kalau suatu hari kamu tidak sukses. Amin. Kekasih Tuhan, lebih bagus jadi anak orang kaya
tapi kita lebih kaya. Banyak orang jadi anak orang kaya, tapi dia miskin. Lebih bagus pilih anak orang miskin, tapi suatu hari kita diberkati menjadi orang kaya dan sukses. Tepuk tangan sekali. Ini andalkan Tuhan. Amin semua. Karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita kehidupan. Bukan hanya kehidupan, tapi penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan itu bukan kelimpahan kesehatan saja, tapi kelimpahan segala-galanya. Kelimpahan daripada kamu sukses di dalam Tuhan, kamu sukses di dalam keluarga, kamu sukses di dalam kesehatan, kamu sukses di dalam karir, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Sukses kamu di dalam keuangan. Tepuk tangan sekali lagi. Ini yang perlu kita cari. Katakan amin. Saya percaya kekasih Tuhan yang hadir di tempat ini tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Yang hadir di tempat ini pulangnya dengan membawa berkat yang luar biasa. Yang sakit saya doakan semua disembuhkan. Imanin firman Tuhan dengan jelas di Matius 18 ayat 19. Jika dua orang saja di dunia ini sepakat unity meminta apapun, Yesus sendiri mengatakan Bapakku di sorga akan mengabulkan doanya. Apalagi kita lebih dari dua orang. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia dengarkan doa kita. Pada saat kita sepakat, kita berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan hadir. Dia akan jawab doa-doamu. Apalagi saya lihat ini mukanya banyak orang Medan ini. Orang Medan jangan digerakkan sedikit aja, kencang bunyinya. Amin. Suaranya juga sangat mantap. Orang-orang Medan itu suaranya mantap-mantap. Kalau Indonesia Idol pasti lewat, oke? Kalau gak lewat itu faktor X saja. Tapi orang Indonesia turunan dari Medan, pasti suaranya bagus. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan lebih meriah gak apa-apa. Saya juga orang Medan Pak David. Saya juga dari Medan. Saya dosen Universitas HKPP Nomensen dan dosen Universitas Sumatera Utara juga. Kekasih Tuhan, muka saya juga sedikit Batak, oke? Tapi orang Batak itu harus banyak senyum supaya berkatnya besar. Amin. Ayo senyum semua. Nah, sebelum perjamuan kudus Tuhan sudah berkati kamu. Jangan mukanya tiada maaf bagimu. Amin. Harus banyak senyum, sukacita. Katakan amin. Saya percaya kekasih Tuhan, siapa yang banyak senyumnya berkatnya paling besar. Siapa yang banyak senyumnya hatinya tidak ada dendam. Kalau sama orang Medan dia kasar, tapi hatinya sembuh salju. Di Medan itu lalu lintas agak sembrono, karena lampu merah dia lewat, lampu hijau dia berhenti, buta warna. Kekasih Tuhan, saya senang kalau khotbah di Medan. Saya ngajar di Medan. Saya katakan orang Medan memang hebat-hebat. Setuju? Orang bilang Medan dengan orang yang hebat. Saya katakan benar. Firman Tuhan benar. Firman Tuhan mengatakan kita jadi kepala, tidak jadi ekor, naik bukan turun, apa saja yang dikerjakan berhasil. Itu dipakai firman itu oleh orang-orang Medan. Maka orang Medan jarang menjadi pembantu rumah tangga. Semua mau jadi kepala. Tepuk tangan sekali lagi. Ini firman. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi. Maka kalau kita jumpa orang Medan sedikit susah diatur, karena semua mau jadi kepala. Amin. Amin. Jangan lupa, kalau kamu punya atasan, kamu punya orang tua, hormatilah dia. Maka doamu pasti didengar. Tepuk tangan sekali lagi. Anak-anak muda, saya pesankan satu hal aja. Anak-anak muda tidak ada yang bodoh saat ini. Anak-anak muda semua pinter-pinter. Karena mereka selalu ikutin apa yang ada di Google. Mereka sudah zaman digital, sosial media, semua pinter. Yang paling penting, belajarlah kamu kepada Tuhan. Supaya kamu wise. Supaya kamu punya wisdom, bijaksana. Maka kamu tidak akan jatuh. Amin. Selalu saya katakan, anak-anak muda belajar sama orang yang pernah pergi dan pernah kembali seperti Yesus. Jangan belajar sama orang yang sama-sama belum pernah pergi. Apalagi belajar sama orang pergi dan tidak pernah kembali. Oke? Amin semua. Mau sukses? Saya lihat ini dari ujung ke ujung ini.
Orang-orang sukses banyak akan dapat di tahun 2025. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Selalu datang ke gereja TPRC Indonesia, karena gereja yang dipakai Tuhan punya minyak dan punya anggur, tidak dirusakkan. Hari-hari ini banyak bencana, tetapi kita yang punya anggur, minyak dan anggur, tidak akan mengalami bahaya bencana. Kamu hanya tinggal menyaksikan saja. Amin. Percaya, hari-hari ini kita lihat bencana terus terjadi. Kekasih Tuhan, baru-baru ini kita lihat glodok terbakar. Begitu banyak orang yang terpanggang di dalamnya. Ini belum pernah terjadi. Biasa ketolong. Kekasih Tuhan, kita lihat pesawat juga banyak yang kecelakaan di tahun yang lalu. Hari-hari ini kita di Amerika. Mereka sudah tidak datang ke gereja. Anak-anak muda sudah tidak datang ke gereja. Maka Tuhan memberikan peringatan. Kita anak-anak Tuhan, Bonarges, jangan lupa setiap minggu penuhkan tempat ini. Tepuk tangan sekali lagi. Jangan ada kursi yang kosong. Kalau bisa duduk di lantai sampai tidak cukup tempat. Kenapa tidak cukup tempat? Karena kamu datang terlambat. Oke? Tepuk tangan sekali lagi. Lebih meriah lagi, tepuk tangan sekali lagi. Dan saya percaya, kekasih Tuhan, malam hari ini malam penuh berkat. Saya pada saat berdoa tadi sebentar, saya merasakan bahwa lawatan Allah, lawatan Tuhan begitu dahsyat di tempat ini. Dengan ada singer-singer kita yang luar biasa, dengan ada koordinator yang betul-betul punya hati yang luar biasa, saya percaya tempat ini adalah tempat kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Dan saya pesan terakhir, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kalau besok kita sukses, ingat, jangan sombong. Amin. Ganjaran dari kerendahan hati, yang pertama adalah kekayaan, yang kedua ada kemuliaan, yang ketiga ada kesehatan. Jika kamu rendah hati, low profile sama dengan high profit. Amin. Kamu akan dimuliakan dimanapun. Kamu akan hidup kamu maksimal. Hidup kamu luar biasa. Dimanapun kamu berada, kamu dihormatin orang. Itu kemuliaan. Yang ketiga kesehatan. Kamu tetap senantiasa sehat. Amin. Dan hidup yang benar. Makan pun jangan yang lupa, jangan semua dimakan, oke? Amin. Orang Medan semua dimakan, orang Manado semua dimakan. Hanya nggak bisa dimakan kaki meja. Itu pun orang Medan bilang karena keras itu. Kalau nggak keras dia makan semua, benar? Jangan semua dimakan lagi. Intermittent diet, 6 jam aja makan cukup. Saya percaya umurmu akan panjang semua. Buat apa sukses tapi umur kita pendek? Umur kita harus panjang. Kalau bisa 70, 80, kalau bisa minta sama Tuhan. Umur kita semua yang hadir di tempat ini 90 tahun tetap sehat. Tepuk tangan sekali lagi. Mari kasih Tuhan, kita sudah masuk di akhir zaman. Tahu gak kekasih Tuhan, di akhir zaman ini manusia semakin jahat. Jangan kamu lawan kejahatan dengan kejahatan. Kamu ampunin saja. Amin. Karena pada saat kamu ampunin, kamu akan lihat doamu didengar. Pada saat kau ampunin, kamu akan diampunin. Di saat itulah doamu didengar. Kenapa doamu tidak didengar? Karena kita tidak pernah mau mengampunin. Amin. Jangan gigi lawan gigi, kekasih Tuhan. Orang Medan karena 1 meter aja dia bisa membunuh. Jangan. Kalau dia mau 1 meter sudah sama kamu saja. Tuhan akan balaskan 100 meter kasih kamu gratis nanti. Amin. Tahu gak? Saya waktu baca Ayub. Ayub itu orang kaya, anak-anaknya kekasih Tuhan tiap hari pesta, kekasih Tuhan. Akhirnya apapun hilang, tetapi Tuhan mengatakan, walaupun istri kamu mengutuk Tuhan, tetapi kamu tidak mengutuk Tuhan. Dan kemudian teman-temanmu suruh jauhin, teman-teman jauhin kamu, tetapi satu hal, Ayub dikasih tahu Tuhan, kamu ampunin mereka saja. Pada saat Ayub mengampunin mereka, maka Ayub diberkati lipat-lipat, minimum 2 kali lipat daripada sebelumnya. Doanya dijawab, doanya didengar. Ampunin, amin semua. Amin. Hari ini kita sebelum perjamuan kudus, ampunin dulu orang yang pernah nyakiti hati kita. Pada saat kau ampunin, kau akan diampunin. Pada saat itu doamu didengar. Perjamuan kudus ini maksimal. Katakan amin. Ini akhir zaman kekasih Tuhan. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Kita yang punya minyak dan yang punya anggur tidak akan dirusakkan. Kekasih Tuhan, saya selalu naik pesawat kekasih Tuhan setiap minggu.
Saya doakan, saya duduk, saya berusaha jalan paling depan. Saya pakai minyak urapan, saya doa pintu pesawatnya. Saya gak tahu di belakang mau omelin saya, mau marah saya, terserah. Tapi saya percaya kalau saya selamat, mereka semua akan selamat. Pasti mereka tidak ngomel. Amin. Andalkan Tuhan Yesus. Jika suatu hari kamu berhasil, jangan kau pikir kamu berhasil sendiri. Itu karena kasih karunia, itu karena anugerah Tuhan. Banyak orang lebih pintar dari kita, banyak orang lebih semangat dari kita, banyak orang punya peluang, tetapi Tuhan angkat kamu jadi kepala, kamu yang sukses. Itu semua kasih karunia, anugerah. Kamu jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan mengatakan itu karena kamu sendiri. Kalau kamu sukses, dimanapun kamu berada, kamu katakan puji Tuhan. Tuhan itu yang dipuji, bukan kamu. Amin. Jangan takut job kamu dikurangin. Itu kata iblis. Sekarang anak-anak Tuhan di zaman itu semua akan diangkat. Tepuk tangan sekali lagi. Mari kasih Tuhan. Pada saat Yohanes dibuang di Pulau Patmos, dia mendapatkan dari Tuhan Yesus. Ada satu hal yang perlu diperhatikan. Di kitab Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi ada perintah dari Yesus, jangan rusakkan yang punya minyak dan yang punya anggur. Siapa yang punya minyak dan anggur, sama-sama katakan saya. Sama-sama katakan tidak mengalami mara bahaya, tidak celaka, tidak dikalahkan oleh setan, tidak mengalami sakit penyakit, tidak bangkrut, diberkati ratusan kali ganda. Sama-sama saya katakan amin. Kekasih Tuhan, saya bacakan firman Tuhan di doa perjamuan kudus di kitab Yohanes 6:53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan dengan anak manusia, kamu tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Kekasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kekasih Tuhan, mari kita hari ini sepakat unity meminta kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan 2 orang saja, Bapakku di surga akan kabulkan doanya. Apalagi kita sepakat, kita berdoa bersama-sama, hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Siapa yang punya iman, maka doanya didengar. Katakan amin. Kita angkat roti di atas kepala kita yang akan diubah menjadi tubuh Kristus. Sama-sama kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluarga, suami, istri, anak-anak dan orang tuaku tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di ruang ICCU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, tumor, leukemia, demam berdarah, flu babi, flu burung. Aku tolak COVID yang mulai saat ini lagi merajalela. Aku tolak HMPV, aku tolak human karena manusia, metah, percepatan begitu hebat, pneumonia, virus, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak penyakit karena peperangan dari biologis antara negara, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Yesus Kristus. Belum ya?
Mari kita angkat anggur di atas kepala kita yang dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Percaya saja, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya Dia akan bertindak. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Sama-sama kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kami semua berjanji hidup dalam pertobatan. Keluarga kami, keluarga yang kudus, menolak poligami, poliandri, kami tolak percabulan dan perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termeterai sebagai warga sorga. Kami berdoa agar punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kita semua akan disembuhkan. Mulai hari ini, kami semua tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak sakit kiste dan tumor. Kami tolak sakit jantung dan paru-paru. Kami tolak pisau operasi. Kami tolak pasang ring. Kami tolak sakit paru-paru. Kami tolak flek. Kami tolak sakit TBC. Kami tolak sakit liver. Kami tolak sakit ginjal. Kami tolak gagal ginjal. Kami tolak cuci darah. Kami tolak bocor kreatinin. Kami tolak sakit diabetes, hepatitis, A, B, C. Kami tolak darah tinggi. Kami tolak darah rendah. Kami tolak stroke. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Sebutkan penyakitmu, letakkan tangan kananmu. Di mana penyakitmu? Tangan kirimu angkat darah Kristus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Mujizat malam hari ini terjadi di tempat ini. Sesuai dengan iman kami masing-masing. Hamba punya iman. Hamba berdoa untuk siapapun yang ada bersama dengan kami. Sakit penyakit mereka, Engkau lihat tangan kanan mereka, meletakkan di mana sakit penyakit mereka. Hari ini menjadi hari penuh dengan mujizat. Dengan bilur-bilur Yesus di kayu salib, Engkau sudah sembuh. Sama-sama katakan amin. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, tidur pun diberkati. Dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kita akan mulia, terbang ke sorga sepanjang masa pesta di sorga. Dengan roti mana setiap hari kasut baru, artinya kami generasi majikan jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Apa saja yang kami kerjakan, apa saja yang keluarga kami kerjakan, apa saja yang anak-anak kami kerjakan, apa saja yang orang tua kami kerjakan, berhasil. Kami tolak gagal, kami tolak bangkrut, kami tolak kekurangan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Hutang-hutang pribadi kami lunas di bulan ini. Kami tolak krisis global. Tuhan gantikan menjadi berkat global. Berkati kami 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penderitaan, kesulitan, hambatan, rintangan, problema, dan sakit penyakit, semuanya sudah diselesaikan. Semuanya sudah diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Kristus. Sama-sama kita yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, mari di hadapan Tuhan kita boleh mengucap syukur. Kita boleh sama-sama angkat kedua tangan kita saudara. Di
Di hadapan Tuhan Yesus kita mengucap syukur. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, Yesusku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Minggu depan ke tempat ini jangan lupa bawa minyak zaitun. Amin. Setelah didoakan ikan jadi minyak urapan, kita yang punya minyak dan anggur tidak dirusakkan. Yang punya minyak dan anggur tidak akan mengalami bahaya celaka. Hari-hari ini kita lihat, kita doa saja. Jangan ada kejadian seperti Megatrust yang kita tahu bahwa lempengan di Australia itu jangan sampai patah. Kalau patah maka negara sekelilingnya akan terjadi tsunami. Kekasih Tuhan, kita berdoa supaya kita dibebaskan dari mara bahaya. Amin. Inilah minyak urapan yang turun dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan siapapun yang bersama dengan kami. Setiap tetes minyak urapan ini tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan jawab doa jemaat-jemaatmu dalam nama Tuhan Yesus. Ada pokok-pokok doa yang hamba angkat di atas mimbar. Kesulitan, hambatan, rintangan, problema dan sakit penyakit, kami percaya doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Semuanya engkau sudah selesaikan di atas kayu salib. Hamba urapin setiap pokok-pokok doa, jawab doa mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja Tiberias Indonesia, berkati gebelah sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaci, berkati anak-anak menantu cucunya, berkati pelayanannya penuh kuasa, mujizat, kesembuhan ilahi, dan berkat juga diberikan pada semua pendetanya, semua koordinatornya, semua pengerja-pengerjanya, semua jemaat-jemaat gereja Tiberias Indonesia. Tangan kami semua punya kuasa, mulut bibir kami semua penuh kuasa. Setiap kami melangkah kaki menginjak tanah dimanapun jadi tanah perjanjian. Berkati Bapak Pendeta Aristo Pariaci, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati Bapak Pendeta Argo Pariaci, berkati dia bisa memimpin luar biasa. Bonarkes akan banyak menghasilkan pendeta-pendeta muda yang dipakai dengan Tuhan dengan luar biasa, akan menghasilkan profesional-profesional muda, akan menghasilkan pengusaha-pengusaha muda yang sukses, akan menghasilkan penyanyi-penyanyi yang bukan nasional tapi akan menghasilkan yang internasional. Siapapun yang melayani tempat ini engkau berkati. Kami juga berdoa untuk koordinator di tempat ini, Bapak Pendeta David Raharja, berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati usaha pekerjaan dan bisnisnya, berkati pelayanannya penuh kuasa, mujizat, kesembuhan lagi. Tuhan berkati. Saat yang kamu berkati juga jemaat-jemaatmu, worship leader kamu berkati, singer, choir, pemain musik, sahabat kolektan, asyir, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, pemegang media, siapapun yang melayanimu di tempat ini, engkau berkati. Saat yang kau memberkati jemaat-jemaatmu di tempat ini, mari terima berkat, angkat kedua belah tanganmu dengan iman. Percaya saja, serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Dia, Dia akan bertindak di dalam hidupmu. Kami serahkan jemaat-jemaat hanya ke dalam tanganmu. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka yang belum punya pekerjaan, yang sudah di PHK. Tuhan berkati mereka supaya di 2025 mereka dapat pekerjaan yang baru. Yang sudah bekerja, jadikan mereka jadi kepala, bukan ekor, naik bukan turun. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Yang kami berdoa, yang sakit
Tuhan Yesus sembuhkan malam hari ini. Malam hari ini mereka tidak pulang dengan sia-sia. Diberkatilah mereka semua. Diperluas daerah mereka. Tuhan menyertai mereka. Jauhkan mereka dari malapetaka. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Pulihkan keluarga mereka. Pulihkan kesehatan mereka. Pulihkan keuangan mereka. Pulihkan ekonomi mereka. Sebentar jemaat-jemaat akan pulang ke rumah masing-masing. Tuntun dengan malaikat surgawi. Hamba serahkan jemaat-jemaat sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus pelihara, Tuhan Yesus jaga. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.